Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu Bapa atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat 33 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa, namun terlebih takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharian, bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu, dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, situasi dunia semakin hari semakin jahat dan semakin mengerikan karena kedatangan Yesus HaMasiah sudah semakin dekat. Dan sebelum kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kalinya akan ada masa-masa yang sukar di mana akan terjadi hal-hal yang mengerikan, perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana, dan juga manusia saling membunuh, bahkan muncul Mesias-Mesias palsu. Itu sudah dijelaskan di dalam Matius 24 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hari ini saya berikan temanya setia sampai mati. Saudaraku, tidak sedikit juga orang sekarang ini awal hidupnya mengikut Yesus HaMasiah dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah bekerja, setelah dapat jabatan, tidak sedikit juga orang murtad, artinya pindah keyakinan kepada agama lain, demi jabatan, demi cinta, siap meninggalkan Yesus HaMasiah. Jadi kalau kita mau belajar setia sampai mati, awal kita mengikut Yesus sungguh-sungguh, di pertengahan hidup kita sungguh-sungguh, sampai akhir hidup kita pun sungguh-sungguh, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Kita ingat bagaimana Stefanus karena memberitakan Injil, dia diancam kalau tetap memberitakan Injil, maka dia akan dirajam pakai batu. Stefanus tidak mengurangi semangatnya memberitakan Injil, dan dia tetap memberitakan Injil, dan akibatnya dia dibawa ke luar kota, dilemparin batu sampai mati. Detik-detik menjelang kematiannya, dia tetap setia, tidak menyangkal Yesus, bahkan dia berdoa seperti doa Yesus HaMasiah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah itu dia meninggal. Jadi itu contoh setia sampai mati. Dan pada saat ini saya perlu tegaskan, ada hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita, yang menguji kita apakah kita kuat setia sampai mati. Yang pertama-tama di dalam
Matius 10 ayat 21 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah anaknya dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir ia akan diselamatkan. Ini tantangan yang paling berat. Kalau mungkin tantangan dari luar, kita bisa kuat, ya sudahlah, dia bukan orang siapa-siapa. Tapi ditegaskan di sini bahwa saudara akan menyerahkan saudara kepada kematian. Ayah menyerahkan anaknya kepada kematian, anak juga menyerahkan ayahnya kepada kematian. Situasi di akhir zaman mengerikan. Tetapi sekalipun demikian, tetaplah setia sampai mati, karena kalau kita tidak setia sampai mati, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa setia sampai mati? Yang pertama-tama harus mengenal Yahweh dengan benar. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Raja Nebukadnezar mengatakan, sembah patung yang kudirikan ini, kalau enggak kamu kubakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, tidak Raja, Yahweh pasti menolong kami. Seandainya Yahweh tidak menolong kami, tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Jadi kita lihat di sini, mereka mengenal Yahweh dengan benar. Maka supaya engkau kuat menghadapi tantangan menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya, engkau harus kenal Yahweh dengan benar, baca firman itu, renungkan dan lakukan. Yang kedua, setiap pencobaan iblis engkau harus lawan dengan firman Yahweh. Kita ingat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan 10, bagaimana iblis mencobai Yeshua HaMashiach, tetapi 3 kali pencobaan yang disodorkan oleh iblis itu selalu dijawab dengan firman. Jadi supaya engkau bisa setia sampai mati, apapun godaan iblis selalu lawan dengan firman, maka engkau pasti menang. Kalau dikatakan engkau pasti mati, enggak usah takut. Karena firman Yahweh mengatakan, hidup itu Hamasiah, mati adalah untung. Jadi jangan takut mati. Karena mengikut Yeshua diancam mau dibunuh, enggak usah takut mati. Karena yang dapat membunuh. Nah, dikatakan tadi, janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa, yaitu membunuh roh. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi yang perlu kita takuti hanya Yahweh, Yeshua HaMashiach. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat setia sampai mati? Kita harus hidup dalam Yeshua HaMashiach, yaitu Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian, bahwa kita harus benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita hidup dalam Yeshua. Yeshua itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita hidup dalam Yeshua dan juga dipenuhi Roh Kudus, kita pasti kuat menghadapi segala keadaan seperti Stefanus, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, karena tidak mau menyembah patung tadi dipanaskan apinya 7 kali dari biasanya, tetapi mereka tetap tenang karena ada Roh Yahweh, ada Yeshua HaMashiach yang memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, sekarang apa untungnya kalau kita setia sampai mati? Yang pertama-tama, Yahweh sangat mengasihi kita dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 26. Terhadap orang baik
engkau menunjukkan dirimu baik terhadap orang yang tulus, engkau akan menunjukkan dirimu tulus. Jika kita setia, berarti kita baik, kita tulus mengikuti Yahweh, maka Yahweh sangat mengasihi kita. Yang kedua, apa untungnya kalau kita setia sampai mati? Yahweh pasti pelihara hidup kita. Ya, itu di dalam Mazmur 31 ayat 24. Yang ketiga, jika kita setia sampai mati, apalagi untungnya kita benar-benar hidup di dalam Yesua dan mengikuti sifat Yesua. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 yang berbunyi, aku melihat surga terbuka dan lihatlah seekor kuda putih, dia yang di atasnya disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Yesua itu namanya setia. Jadi kalau ada Yesua dalam diri kita, berarti kita juga pasti setia. Orang yang sudah hidup dalam Yesua pasti setia. Punya uang, tidak punya uang, setia berdoa, setia baca firman, setia beribadah. Orang yang punya Yesua pasti setia, dia hidup di dalam firman Yahweh. Sekalipun banyak tantangan rintangan, tetap memberitakan Injil. Apalagi untungnya bagi kita kalau setia sampai mati, kita pasti dijamin masuk surga. Matius 24 ayat 13, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Betapa untungnya hanya orang yang setia sampai kesudahannya atau setia sampai mati yang pasti diselamatkan. Itu jaminan daripada Yesua HaMasiah. Akhir-akhir ini mungkin engkau menghadapi banyak tantangan rintangan, tetaplah setia. Tantangan rintangan itu datang dari luar, dari dalam, orang-orang terdekat dengan engkau. Jangan mundur imanmu, tetap setia. Ingat, yang menjual Yesua HaMasiah bukan orang luar, tapi murid kepercayaannya sebagai bendahara, yaitu Yudas Iskariot. Yang menyangkal Yesua bukan orang luar, tapi Petrus menyangkal 3 kali yang mengatakan, aku siap mati demi engkau. Jadi kita lihat di sini contoh-contoh yang menangkap Yesus untuk disalibkan juga bukan orang biasa, tapi para ahli Taurat. Jadi siapkan dirimu, ke depan akan ada masa-masa yang sukar, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana, kejahatan semakin jahat. Banyak berdoa, menyembah kepada Yahweh, tetap mengandalkan kuasa Yahweh. Dan apalagi untungnya kalau kita setia, kita akan menerima mahkota kehidupan. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita tadi dijamin masuk surga, dikasih lagi mahkota kehidupan karena setia. Jadi enggak ada ruginya kita setia sampai mati. Belajar kepada Stefanus, belajar kepada Sadrak, Mesak, Abednego, belajar kepada Daniel, sekalipun sudah diancam untuk tidak boleh berdoa, dia tetap berdoa setiap hari 3 kali sehari, karena dia setia kepada Yahweh. Oleh karena itu, apapun tantangan yang kau hadapi saat ini, mungkin masalah penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pendidikan, atau masalah hal yang lain, tetaplah setia mengikut Yesua HaMasiah, karena surga, pintu surga sudah tersedia bagimu yang setia sungguh-sungguh mengikut Yesua HaMasiah. Tekun berdoa, tekun baca firman, tekun melakukan firman dan beribadah, maka engkau pasti kuat menghadapi semuanya itu, karena ada kekuatan Yesua, kekuatan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami belajar kepada Yesus Masiah setia sampai mati, dan Engkau rela dirimu disiksa, dianiaya, disalibkan demi menebus dosa kami. Maka kami juga mau setia mengikuti Yesus Masiah, karena ada upah yang besar yang Kau sediakan bagi kami. Kami pasti masuk surga dan dikasih mahkota kehidupan, dan kami dapat meneladani Yesus Masiah sebagai yang setia. Dan Engkau tolong setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak. Apapun tantangan yang mereka hadapi saat ini, kekuatan Roh-Mu mengalir bagi mereka supaya tetap kuat dan terhibur dan setia mengiring Engkau sekalipun dalam menghadapi masalah yang berat. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan mereka, studinya. Juga Engkau berkati bangsa negara kami, juga pemerintah kami Bapa. Seluruh hamba-hamba-Mu persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.